Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsih. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang konsep teori tentang tinjauan pendidikan Islam. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pendidik dalam pendidikan Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pendidikan Islam tersebut. Pendidikan Islam adalah suatu kajian yang memuat teori-teori pendidikan serta data-data dan penjelasannya sesuai dengan perspektif Islam. Sebagaimana teori Barat, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik rasa, cipta, maupun karsa. Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata yang menunjukkan kepada pengertian pendidik, di antaranya yaitu muslim, murabbi, mudaris, mursyid, muzaki, dan muklis. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik atau guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sehingga pendidik memiliki kedudukan yang sangat penting. Pendidik memiliki beberapa fungsi yang mulia. Di antaranya, pertama, pensucian, artinya sebagai pemelihara diri, pengembang serta pemeliharaan fitrah manusia. Kedua adalah fungsi pengajaran, artinya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan pendidik dalam pendidikan dan pandangan masyarakat sangatlah mulia. Seorang pendidik dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh karena itu, kita harus menghargai seorang pendidik atau guru. Syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Guru Zakiyah Darajat dan kawan-kawan, tidak sembarangan tetapi harus memenuhi 4 persyaratan, seperti takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik. Menurut pendapat lain, agar proses pendidikan berhasil, maka pendidik harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pendidik harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya. Yang kedua, untuk menarik minat belajar peserta didik, maka pendidik harus menguasai bahasa yang baik dan menggunakan dengan baik pula. Yang ketiga, seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya, karena dengan cinta senantiasa mengandung arti dapat menghilangkan keperluan pribadi untuk keperluan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdania. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pendidikan dalam pendidikan Islam. Di dalam Islam, tugas seorang pendidik merupakan tugas yang sangat mulia. Hal ia sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lain. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tugas seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Jangan bersikap keras dengan peserta didik, memilih bidang kajian yang dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama adalah tugas dalam bidang profesi. Pendidikan adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Tugas pendidik sebagai profesi mencakup mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik dan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu lainnya adalah bersifat membantu mengembangkan potensi peserta didik dan ilmuannya yang harus didepankan nantinya, sehingga kebenarannya bisa saja datang dari peserta didik sehingga pendidik pun dapat belajar dari peserta didik lainnya. Tugas selanjutnya adalah dalam bidang-bidang kemanusiaan. Pendidik yang bersifat membantu mengembangkan peserta meletakkan pendidikan pada sosok yang berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan mobilisator. Komunikasi belajar yang dibangun dalam hal ini adalah komunikasi dua arah yang sama-sama berfungsi memberi dan menerima. Dalam hal ini pendidik bukanlah segalanya, dan ialah menjadi mitra peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya adalah tugas dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan pendidikan pada tempat yang lebih terhormat lingkungannya. Karena dari seorang pendidik diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ia berarti pendidik berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Tugas dan peran pendidik tidaklah terbatas di dalam masyarakat. Bahkan guru pada hakikatnya mempunyai komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak maju bangsa. Yang selanjutnya adalah sifat yang diterapkan peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam kenyataannya, untuk membedakan antara tugas, syarat, dan sifat yang sangat sulit, sifat merupakan pelengkap dari syarat-syarat sehingga pendidik bisa dikatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu, menjadi pendidik hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah zuhud dan ikhlas, bersih lahir dan batin, pemaaf, sabar, mengenal dan memahami peserta didik. Dan jangan lupa berakhlak terpuji. Di antaranya, akhlak terpuji yang harus dimiliki tersebut adalah rendah hati, selalu berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya yang baik, dan keadaannya terang-terangan maupun sembunyi. Bersifat qanaah. Dalam sifat ini, hendaknya seorang pendidik menyederhanakan pakaiannya, mencukup makanannya sesuai dengan kadar kebutuhan pokok, yaitu mengambil dunia sekadar untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.